Halo Gidaler, selamat datang di channel Hobi Gida. Kali ini saya ingin membahas mengenai strategi bermain ganda, yaitu mengincar lawan yang lemah. Kali ini saya berpasangan dengan Ian, lalu Willy pasangan dengan Kojimi. Aku udah lama nggak tahu main sama Kojimi, soalnya dia harus ngajar di tempat lain. Baru kali ini karena hujan deras, jadi Kojimi stay untuk satu game. Aku spoiler dulu ya, jadi dalam pertandingan ini cuma game 21 pakai hitungan yang lama. Dan dalam pertandingan ini aku kalah. Nanti kita bahas kenapa kok kita kalah dan seharusnya kita berbuat apa supaya menang. Kalau lihat lawan yang skillnya lemah itu pasti Willy, karena Kojimi kan coach, jadi nggak mungkin skillnya lemah. Makanya dari awal aku bilangin ke Ian, kasih terus ke Willy aja, jangan ke Kojimi. Aku nggak tahu berapa kali Ian ketemu sama Kojimi, tapi kayaknya belum pernah. Dan kalau belum pernah mungkin dia agak gugup karena baru kali ini musuhan sama coach. Sebelum aku bahas pertandingan ini, aku ingin kasih tahu. Setiap kali ada orang baru atau orang yang kelihatannya mainnya lebih bagus dari kita, pasti kita punya dua pilihan. Yang pertama, menghindari orang yang skillnya lebih tinggi itu, atau yang kedua, menantang orang yang skillnya lebih tinggi. Sebenarnya menantang orang yang skillnya lebih tinggi itu bukan hal yang bodoh. Tentu saja semua orang kalau tanding pingin menang. Tapi kalau kita menantang yang skillnya lebih tinggi itu bisa menjadi parameter atau ukuran bagi diri sendiri sejauh mana kita bisa menang melawan mereka. Kalau aku pribadi memilih yang kedua, karena aku suka tantangan dan gamenya jadi lebih menarik. Kalau aku mengincar yang lemah terus, ya kemungkinan besar menang, tapi aku jadi nggak suka mainnya karena terlalu membosankan. Dalam satu permainan ganda seperti ini, yaitu jika lawan kita itu skillnya agak jomplang ya, yaitu Kojimi yang levelnya pasti tinggi, dan Willy anak didiknya yang levelnya pasti lebih rendah. Malah kemungkinan besar lebih rendah dari Ian dan aku. Kalau settingan pasangannya seperti itu, kita nggak bisa mengarahkan bola ke yang lemah terus. Dalam hal ini ke Willy terus. Kenapa kok nggak bisa? Karena ada saat-saat tertentu ketika kita sendiri sudah terpojok, atau bola yang kita ingin kembalikan itu agak susah, sehingga kita harus membuang bola atau ngelob ke area yang kosong, dan di situ pasti sudah ada Kojimi yang menanti. Selain itu, jika level kita nggak terlalu tinggi, pasti kita cuma punya istilahnya senjata yang terbatas. Misalnya sama lawan di net, lalu lawan sudah menunggu. Kalau orang yang levelnya tinggi, dia bisa kasih net balik tipis atau net silang, atau kalau enggak terlalu tinggi ya biasanya kita lob aja. Oke, langsung aja kita bahas mengenai pertandingan ini. Ian kalau di net suka buang ke atas. Padahal sebetulnya ada beberapa pilihan, dia bisa net silang atau net balik. Mungkin dia takut kalau net balik nanti
sama Willy langsung di net kill, makanya tadi di lob. Nah ini seperti yang aku bahas tadi ya, ada kalanya kita itu mau ngincer Willy tapi posisinya nggak memungkinkan, lalu net kita jadi nyantol. Aku dan Ian ini saling takut kalau dikasih bola di tengah, takut raketnya benturan. Sebenarnya kan nggak susah menang kalau dikasih ke Willy terus. Return serve-nya sering gagal. Lalu kayak gini kan Coach Jimmy tadi ngelob dari belakang, harusnya Willy itu maju. Willy ini nggak mau maju, makanya tadi nggak ada yang ngambil. Ian mungkin juga termasuk orang yang menantang yang skillnya lebih tinggi, karena Willy itu di belakang tapi sama Ian nggak di lob. Kalau kita amati Coach Jimmy sama Willy ini kemungkinan besar juga ngincer ke Ian. Ian drop shot, nyantol. Seperti yang aku bilang tadi, ada kalanya kita harus buang bola, dibuang ke atas. Misalnya kita belum bisa net silang, lalu kita buang ke atas. Ya daripada nyangkut kan, jadi mending nanggung nggak apa-apa daripada kehilangan poin. Kalau aku ngincer Willy kan harusnya net silang, tapi gagal. Seperti yang kalian bisa lihat, Coach Jimmy kan lari-lari silang lapangan itu susah. Tapi bisa kayak gini, jadi ditempatin ke ruang yang kosong. Jadi nggak usah selalu ditempatin ke daerahnya Willy. Kita lihat kalau dikasih ke Willy terus kan jadi pertandingannya nggak menarik. Ini nyantol, mati. Ini mati lagi. Mati lagi. Mati lagi. Aku jadi penasaran gimana perasaannya Coach Jimmy. Kali ini aku dapat poin dan kita main fair ya. Jadi nggak ada kayak ngincer-nginceran. Nanti kita tunggu aja kalau sudah poin-poin terakhir. Kan pasti mainnya incer-inceran. Incer yang lemah maksudnya. Coach Jimmy sama Willy ini kan habis latihan, jadi badannya nggak kaku. Sedangkan Ian sama aku baru masuk lapangan, jadi badannya kaku dan kita
Udah kehilangan beberapa poin tadi awal-awalnya. Ini aku kapok net kill soalnya yang pertama tadi kan nyantol. Sama Ian diketawain. Trauma ya. Ini Ian kan fair, nggak dikasih ke Willy terus. Nah, tapi akibatnya kalau kita buang bolanya nanggung, levelnya yang lebih tinggi pasti sudah tahu dan pasti akan nyerang. Kadang-kadang itu kita kasih nanggung nggak apa-apa buat pancingan. Di tempat yang agak jauh dari jangkauan orang yang kita incer, pasti nanggungnya kita baliknya juga nanggungnya dia. Kalau kamu jadi Willy dan kamu punya partner yang hebat kayak Kojimi, tapi nggak mungkin Kojimi itu bisa cover satu lapangan karena ada kamu. Misalnya dia disuruh single mungkin lebih bagus daripada harus jadi penggendong Willy. Karena kadang bola-bola yang sebenarnya bisa diambil sama Kojimi tapi diambil sama Willy dan akhirnya nanggung atau nyangkut. Waktu aku sering gendong anak-anak biasanya juga seperti itu. Bola yang sebenarnya bisa aku matikan ternyata diambil sama partnerku. Ini Ian coba net silang. Terus aku bilangin jangan aneh-aneh. Ian kadang-kadang bisa sih, net silangnya tipis. Mungkin lagi gugup aja. Dan langkahnya telat. Sedihnya kalau jadi penggendong itu ya gitu. Kita sudah ambil beberapa bola untuk mempertahankan rally. Ternyata jatuhnya ke yang kita gendong dan langsung mati. Kalau ada bola nanggung itu jangan jalan-jalan. Ian kalau jalan-jalan susah ngembaliin smash. Harusnya main dari awal tuh kan kayak gini. Jadi kasih ke Willy terus. Nih, kasih terus. Ini buang, kasih lagi. Kasih lagi. Nah, buang kosong. Sebenarnya kita itu nggak perlu partner yang levelnya tinggi-tinggi amat sih supaya bisa menang pertandingan. Cukup partner yang tahu strategi dan formasi aja. Meskipun skillnya rendah, tapi kalau formasinya bagus dan rapi, pasti kita 50% kemungkinan menang. 50% kan 50-50. Ya 51% lah. Ini aku sama Ian kan nggak rapi. Aku sudah jalan ke kanan tapi Ian nggak langsung maju. Sebenarnya partner yang baik itu bukan cuma tahu formasi tapi juga harus tahu kapan melanggar formasi. Aturannya itu seperti ini tapi kita langgar karena
Kita yang penting harus ngisi ruang yang kosong. Misalnya kayak tadi aku dan Ian kan hampir benturan. Itu kalau aku bilang col-col atau aku yang ngambil, Ian itu harus segera meninggalkan tempat dan mengisi ruang yang kosong. Nggak boleh kita nunggu partner kita mukul dulu baru kita lari. Harus siap kembali ke posisi tempat kita mengisi ruang yang kosong. Kayak gini Coach Jimmy kan flick serve itu mau merusak formasi kita. Tapi kalau aku langsung maju, itu kita tutup. Nggak ada ruang yang kosong. Makanya sebenarnya aku suka jengkel sama partner yang kalau aku terima serve, dia itu berada di tengah-tengah lapangan atau berada di belakangku di tengah-tengah. Misalnya sama lawan dikasih flick serve yang deket garis tengah putih itu, pasti aku nggak bisa ngambil karena ada partnerku yang menghalangi. Kalau mau standby di posisi itu nggak apa-apa, tapi begitu lawan ngasih flick, langsung lari pindah. Jangan menghalangi yang menerima servis. Dan kalau kita di belakangnya partner yang menerima servis, itu kita nggak bisa ngisi ruang kosong di depannya, kan harus muter lapangan. Tapi kalau kita standby di sebelahnya orang yang terima, kita tinggal maju serong, gitu lebih cepat tutupnya. Aku yang biasanya juga gendong Willy, juga ngerasain beratnya gendong Willy. Seringkali Willy tuh memang nggak siap. Kalau bola diangkat tuh nggak mau siap-siap. Padahal kan ada kemungkinan dikasih drop shot. Jangan cuma siap untuk nerima lob atau nerima smash aja. Ini aku tahu Coach Jimmy itu masih belum 100% ngeluarin semua ilmunya. Soalnya kalau lawannya berat tuh Coach Jimmy biasanya smash-smash keras. Terus suka kasih ini apa? Kedut. Jadi ditahan dulu bolanya terus disentek. Aku tahu soalnya aku pernah jadi korban sentekannya. Nah, Ian kan pastinya dari tadi itu gini, berani untuk ngasih net. Untuk kasih net tuh nggak tipis nggak apa-apa, asal jauh dari lawan. Kita kasih bola nanggung pun nggak apa-apa, asal dikasih ke ruang yang kosong.
Coach Jimmy kalau return serve suka kasih ke daerah setengah lapangan. Jadi yang serve itu harus siap. Ini kasih ke Ian terus. Ian. Harusnya kalau dari awal tuh kita ngincer Willy itu kan gampang aja. Tinggal dikasih aja yang belakang terus depan, belakang depan. Pokoknya maksa Willy lari-lari, pasti cepet capek dia. Dan kebanyakan kalau nggak nutut langkahnya, pasti banyak errornya pukulannya. Pengembaliannya pasti error. Nah kan Willy kan error. Kalau aku jadi Willy, aku akan belajar kira-kira dari bola yang seperti itu pengembaliannya itu alternatifnya kemana. Terus kita harus siap-siap ambil di bagian yang mana. Terus kita belajar lagi mengenai bahasa tubuh lawan. Kalau kira-kira lengannya itu sudah diangkat seperti itu, biasanya kasih drop shot atau smash atau bagaimana. Walaupun nggak 100% akurat, tapi itu bisa jadi referensi. Ini kan poinnya sudah hampir berakhir, makanya saling serang, yang paling lemah dari lawan tuh yang mana, itu yang diserang. Ian, sabotase. Kalau jadi yang digendong itu, kalau kamu nggak yakin atau nggak siap, itu jangan ambil. Soalnya yang gendong itu pasti alert, jadi tingkat kewaspadaannya itu lebih tinggi. Soalnya dia harus menguasai 2/3 lapangan. Pasti dia lebih siap daripada kamu yang digendong. Ganti kok, ternyata koknya habis. Ini Willy sudah beli. Oke, sudah selesai. Ini aku lupa gamenya itu 21 atau 30. Pokoknya kita kalah. Gak apa-apa, yang penting kita bisa belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.